Sebuah rumah di Jalan Keselamatan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Warga bahu-membahu untuk membantu memadamkan api. Lantai 2 sebuah rumah dalam sebuah gang di Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis pagi terbakar. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, warga bahu-membahu memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik karena posisi rumah berada di kawasan padat penduduk. Petugas damkar yang tiba cukup kesulitan melaksanakan pemadaman karena sempitnya lokasi kebakaran. Namun 1 jam kemudian, api berhasil dijinakan. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Saya kan lagi tidur, itu tiba-tiba ada api dari kamar sebelah, gitu. Itu akibat korsleting listrik kayaknya. Bang, ini bangunan apa sih bang? Rumah, kos-kosan? Ini bangunan rumah pribadi milik sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinar Kendi menjadi sorotan setelah aksinya menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan. Polisi memeriksa Dinar Kendi dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Aksi Dinar Kendi menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan berujung pemeriksaan polisi. Aksi disjoki yang dilakukan di kawasan Lebak Bulus ini diketahui sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4 oleh pemerintah. Polisi kemudian menangkap Dinar Kendi pada Rabu malam di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian dimintai keterangan oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin sekitar pukul selepas maghrib lah ya, kita amankan yang bersangkutan, setengah 10 malam ya. Setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan, kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini milik daripada saudara DM atau alias DC ini. Saat ini Dinar Kendi masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika dari hasil pemeriksaan ini memenuhi pasal tersebut, maka statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa sebenarnya motif Dinar Kendi? Depresi atau hanya cari sensasi? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan psikolog Lita Gading. Selamat sore Mbak Lita. Selamat sore, Mas. Baik, Mbak Lita, sebenarnya ini Dinar Kendi depresi atau sensasi? Tapi sebelum Anda menjawab dulu, kita lihat informasi dari Mapolres Jakarta Selatan terkait dengan kasus ini bersama rekan kami. Sudah ada Vito Erlangga di sana. Vito, seperti apa perkembangan terbaru di Mapolres Jakarta Selatan saat ini? Ya, baik David dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang berdasarkan informasi terakhir yang kami terima hingga saat ini sejak malam tadi Dinar Kendi atau DC ini masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Jakarta Selatan. Selain itu, selain DC juga hadir adik dari DC yang tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada sekitar pukul 11.30 siang tadi, yang saat ini juga tengah menjalani pemeriksaan. DC seperti diketahui menjalani pemeriksaan terkait dengan aksinya yang viral, yang mana dirinya sempat menggunakan pakaian bikini di pinggir jalan pada Selasa siang kemarin. Dan untuk saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan terhadap DC dan adik DC yang juga merangkap sebagai asisten DC, yang mana dalam informasi sementara yang kami terima bahwa adik DC ini memiliki peran sebagai pengambil video serta pengunggah video yang dilakukan oleh DC. Dan
untuk agenda saat ini masih berlangsung pemeriksaan DC dan adik DC, dan nantinya rencananya agenda akan dilanjutkan dengan gelar perkara. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui pasti kapan gelar perkara akan dilakukan. Namun berdasarkan keterangan dari kepolisian akan dilakukan pada sore hari ini. Kemudian dari pihak baru saja sekitar 20 menit yang lalu pihak kuasa hukum dari DC sendiri baru saja menghadiri Mapolres Jakarta Selatan yang nantinya akan melakukan pendampingan terhadap DC. Dan hingga saat ini kami masih terus memantau perkembangan selanjutnya terkait dengan kasus yang dialami DC. Kedepannya akan kami pantau, dan rencananya memang jika dilihat DC ini akan disangkakan dengan pasal Undang-Undang Pornografi serta UU ITE. Kembali ke Anda, Davi. Ya baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari Mapolres Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sebenarnya untuk membahas masalah ini kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak dari Polres Jakarta Selatan, namun hingga saat ini belum bisa untuk dikonfirmasi. Baik, saya akan langsung ke Mbak Lita terlebih dahulu. Mbak Lita, jika melihat ekspresi seseorang ini bisa begitu ekstrim mengekspresikan dirinya di pinggir jalan terkait dengan PPKM, sebenarnya biasanya apa motivasinya orang melakukan ini? Oke, kalau saya lihat nih, selain atau di luar dari karakternya dia yang seorang cuek, pemberani, lalu kontroversi, sensasional. Nah, kita kan melihat kalau seseorang yang melakukan di batas kelaziman atau di batas kenormalan berarti kan ada something wrong ya. Nah, ini yang pemicunya bisa karena ketidakseimbangan hormon, yaitu hormon serotonin ya yang terjadi di dalam otaknya dia, atau gangguan psikologis gitu ya. Nah, di sini saya melihat ada keduanya nih di dalam diri dia gitu ya. Jadi harus memang diasesmen secara klinis gitu. Nah, kalau melihat dari karakter yang sudah biasa, ini kan kejadian tidak belum bukan pertama kali ya dia lakukan sensasi ini ya gitu. Ada sensasi-sensasi lain yang pernah dia lakukan setahu saya gitu. Jadi memang terlepas dari karakter itu, dia punya rasa terpicu emosi yang meletup-letup, yang akhirnya emosi itu apa sih? Sesuatu yang tidak rasional gitu, yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang. Nah, itu dia. Jadi karakternya dia itu membuat orang menjadi lebih berani, ditambah dengan stres ya gitu, ditambah dengan stres yang akhirnya emosi itu tidak terkendali. Dia melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Biasanya orang yang sudah melakukan itu di luar batas-batas norma sosial maupun norma agama, itu biasanya ada juga terpicu oleh hal-hal tertentu di dalam diri dia. Ya selain stres itu, dia ada hal-hal lain yang misalkan, mohon maaf, ya ini ranah polisi yang harus dilihat. Barangkali dia juga ada mengkonsumsi sesuatu yang bisa membangkitkan adrenalin dia gitu, dan hal-hal yang membuat dia merasa bahwa dia itu perlu diperhatikan gitu. Nah, gitu ya. Itu kan tanda-tanda orang stres ya. Karena iya, kalau orang-orang stres, biasa kalau orang emosinya bisa terkontrol, itu semua juga PPKM kan semua juga mendapatkan hal yang sama ya. Kita terpenjara lah dalam tanda kutip ya. Kita dibatasi, kita dilarang, kita dikontrol dan sebagainya. Itu membuat kita jenuh, dan yang akhirnya semua itu bisa terakumulasi menjadi emosi tersebut gitu. Nah, sekarang kita melihat Mbak Lita, jika Anda katakan memang sebenarnya motivasi utamanya adalah ingin mencari perhatian, kemudian berekspresi seperti itu. Memangnya ada kepuasan tersendirikah jika aksinya itu betul-betul mendapat perhatian dari masyarakat? Kira-kira kepuasan seperti apa yang memang dirasakan?
ya kepuasannya orang memperhatikan dia semua, yang tadinya dia nothing kan. Yang tadinya dia istilahnya dia tidak terpublish, akhirnya dia tidak menjadi pembicaraan semua orang. Akhirnya orang dengan dia berperilaku seperti itu, orang semua fokus ke dia. Nah, ada hal-hal tertentu, yaitu karakter-karakter tertentu, kepribadian seseorang, ada yang hal-hal seperti itu. Dia ingin menjadi exhibition gitu loh. Ingin terhabis gitu, ingin semua orang melihat dia lah, menjadi orang yang super gitu, menjadi orang yang menjadi attention kayak gitu. Exhibition bisa terjadi. Ini sebetulnya ya. Nah, selain memang tadi mencari perhatian, mungkinkah kita lihat Dinar Kendi adalah seorang public figure? Jangan-jangan masyarakat menganggap ini adalah demi sebuah konten begitu di tengah PPKM. Jika memang seperti itu, dampak psikologi sosial seperti apa yang mungkin bisa berdampak pada masyarakat? Oh iya, betul. Sekarang ini semua pakai konten. Hidup sehari-hari aja pakai konten dan dipublish untuk mengkonsumsi publik. Inilah yang membuat bagaimana orang ini berlomba-lomba mencari uang, mendapatkan sesuatu yang jadi menghalalkan segala cara. Nah gitu, ini yang membuat masyarakat juga jadi ikut-ikutan. Apalagi ini adalah public figure yang seharusnya memberikan contoh yang baik, ternyata memang kontroversi yang seperti ini, dan nanti kalau tidak, mohon maaf ya, kalau tidak ditindak dengan lebih lanjut, ini akan dicontoh oleh banyak orang. Karena mohon maaf, saya pun juga pegang kasus yang hampir sama loh. Jadi kasus ini bukan cuma Dinar Kendi, banyak di luar sana yang hampir serupa. Ini udah menjurus ke hal-hal yang depresi gitu loh ya. Kita nggak bisa nganggap enteng loh situasi seperti sekarang ini. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan seorang Dinar Kendi. Barangkali Dinar Kendi juga mewakili teman-temannya, dia yang berani untuk melakukan sesuatu yang akhirnya dialah yang tampil, dan dia dalam tanda kutip mengorbankan dirinya untuk membela hal yang lain seperti itu. Ya karena kan banyak pemicunya ya, baik karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, lalu finansial juga berkurang, apalagi mungkin nggak dapat dan sebagainya. Ini kan yang menjadi pemicu permasalahan kita yang sebenarnya gitu loh. Jadi PPKM mungkin baik gitu ya untuk sebagian orang yang bisa dan mempunyai penghasilan, mungkin oke, fine gitu ya. Tapi buat orang yang mata pencahariannya tertutup, artinya gitu tidak bisa berekspresi, ya itu yang membuat dia kalang kabut gitu ya. Jadi pasien saya bertambah banyak loh selama PPKM ini, jangan salah loh. Jadi artinya jangan dianggap sepele gitu loh. Jadi kalau memang betul, jadi solusinya gitu ya. Kalau memang benar stres atau apa, orang yang punya pikiran yang baik, orang yang mempunyai pikiran yang logis, dia bisa beralih profesi sementara gitu ya, untuk mengalihkan perhatian yang tadinya mumet jadi tidak gitu ya. Nah ini kan tidak semua orang pandai seperti itu gitu. Nah contohnya mungkin Dinar Kendi, dia punya profesinya DJ, ya dia tahu bahwa keahlian dia hanya DJ. Dia tidak tahu bahwa keahlian di luar sana selain DJ mungkin ada, tapi dia tidak mau menggali potensinya. Nah seperti itu. Jadi sekarang yang saya lakukan di terapi-terapi yang saya lakukan sekarang ini ke pasien, saya mengalihkan perhatian itu. Jadi membuat aktivitas di luar dari kebiasaan. Jadi dia harus keluar dari zona nyaman. Gitu. Nah ini yang membuat dia menjadi oh iya, aku punya potensi lain loh. Ternyata aku bisa masak. Ternyata aku bisa ini. Ternyata bisa ini. Jadi salah satunya ya harus ada pendampingan psikologis. Jangan hanya menghujat bahwa dia salah gitu. Kasian juga kan. Gitu. Jadi jangan sampai jadi penghuni RSC banyak. Kasian kan gitu. Jadi jangan dianggap bukan gila, tapi penghuni-penghuni orang-orang yang stres. Kan kasihan gitu loh. Nah ini stres ini dihadapi gitu, harus dijadikan jalan keluar, dicarikan jalan keluarnya gitu. Baik Mbak Lita, jika benar yang Anda katakan ini hanya sebuah stres begitu, kemudian adakah indikasi-indikasi awal seseorang yang mengalami stres ini yang mungkin bisa dilihat dan segera diatasi sebelum akhirnya berujung pada aksi-aksi yang tanda kutip nekat seperti ini?
Ya, stres itu banyak loh. Bisa pemicunya mungkin karena ya yang ringan tuh kurang tidur, jadi suka marah-marah, yang akhirnya kayak gitu ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada finance, itu kan bagian pemicunya ya gitu. Nah sekarang ini kalau orang stres itu bagaimana caranya dia bisa, harusnya gini, kalau orang yang sadar dia harus tahu bagaimana dia harus keluar dari stres ini. Nah tapi sebagian itu tidak bisa melakukan itu, dia stuck di sana. Nah, jadi jalan satu-satunya keluarga lah yang harus mendukung, yang peka, bukan malah mendukung menjadi memvideokan dan sebagainya kan. Yeah. Justru harus mengingatkan bahwa oh jangan, ini salah, kamu begini, bukan malah mendukung protes yang dalam tanda kutip kan gitu. Ini kan sebetulnya dia bentuk protes kan gitu. Bentuk protes. Namun jika dilihat dari kasus ini juga video tersebut diunggah begitu ya di akun media sosial miliknya pribadi. Jika dilihat dari tanda-tanda ini, bisakah seseorang yang tadi Anda katakan stres dan depresi, kemudian untuk merekam aksinya sendiri, kemudian untuk memposting sendiri di akun media sosialnya, mungkinkah itu terjadi, Mbak? Ya, kalau kita harus melihat secara klinis. Kalau pada saat itu dia stresnya on the spot, artinya pada saat itu saja, ya itu pelanggaran. Tapi kalau itu sudah ada ciri-cirinya 6 bulan, minimal 6 bulan ya ke belakang, itu terjadi gangguan. Seperti itu biasanya. Gitu. Oke. Ini juga mungkin pemirsa Ainyu Sore ingin mengetahui bagaimana cara mengelola stres. Jika memang kita tahu PPKM ini membuat stres dan depresi banyak orang. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika memang mengalami kejenuhan, mungkin stres, seperti apa, Mbak Lita? Ya, pertama kita harus sadar dulu bahwa oh ternyata aku stres. Pertama, satu biasanya kurang tidur, terus marah-marah, sensitif, lalu jarang mandi, itu ya, lalu malas. Nah itu udah stres ringan loh, hati-hati. Nah ini harus peka gitu. Kalau ini dari hal yang kecil ini tidak aware terhadap tidak peka terhadap yang dihadapinya atau yang terjadi dalam dirinya, nah maka akan terjadi akumulasi. Nah oleh karena itu ya terjadi seperti ini akhirnya gitu. Jadi tidak semua orang tuh tipe A, tipe B. Tipe A itu orang yang bisa meng-create stresnya. Ada juga yang tipe B, dia tidak bisa move langsung ke memanajemenkan stresnya gitu. Jadi kita juga harus melihat dari karakter kepribadiannya. Oleh karena itu harus perlu ada pendampingan. Tidak bisa di-adjust begitu aja, kasihan kan gitu loh maksudnya. Kemudian dampak psikologis seperti apa yang nanti mungkin akan berdampak pada masyarakat yang melihat konten tersebut, terlanjur melihat video-video dari Dinar Kendi ini seperti apa, Mbak? Wah ya, jangan sampai lah, lebih baik itu dihapus aja kalau bisa gitu ya. Kalau bisa dihapus aja, Keminfo, terus cyber juga harus ada kerjasama, udah di close aja, itu jangan sampai terlihat apalagi oleh anak-anak. Sekarang itu memang dunia media sosial ya, mereka berekspresi sebebas mungkin dengan membuat konten-konten yang supaya follower banyak dan sebagainya. Susah juga ya. Tapi itulah adanya. Jadi kita pun juga tidak bisa mundur ke belakang. Kita harus maju dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan harus bagaimana ya, harus ada istilahnya pakem-pakem dan sanksi, terutama ya sanksi yang jelas dan konsisten kalau menurut saya. Jangan pilih-pilih tebu. Oh si ini bagus, ini orang yang berduit dan sebagainya. Oh itu bisa tertutupi dan sebagainya. Nggak bisa begitu juga kan, kasihan gitu. Jadi harus semuanya sama rata. Karena masalah ini bukan cuma Dinar Kendi, di belakang sana pasien saya juga banyak seperti itu. Gitu. Tadi Anda katakan banyak pasien Anda ya. Kemudian apa pesan Anda untuk masyarakat untuk mengekspresikan sesuatu tanpa harus melanggar norma-norma tentunya?
Iya, kembali lagi kita pertama harus sadar dulu, harus sadar bahwa kondisi sekarang ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Itu harus sadar tuh. Nah, apabila kondisi ini tidak dilakukan dengan baik, kita akan stuck dan akan terjerat di dalam lingkungan stres itu sendiri. Nah, ciptakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi move dari permasalahan ini. Artinya menciptakan sesuatu kegemaran baru, misalkan berkebun, masak, atau dandan, atau apapun lah gitu ya, yang bisa membuat kamu menjadi mengalihkan perhatian atau pikiranmu gitu. Jadi tidak bisa Baik, terima kasih Mbak Lita Gading. Kita harapkan kejadian seperti ini tidak terulang, apalagi jika dilakukan oleh public figure yang menjadi contoh masyarakat. Terima kasih Mbak Lita Gading sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, tak mampu berjalan, seorang lansia digendong menuju gerai vaksinasi. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.